Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, The One and Only Mang Dewa. Film yang akan kita alurkan kali ini berjudul Ransom, yang dirilis pada tahun 1996, menceritakan tentang penculikan seorang anak dari seorang milioner pemilik perusahaan penerbangan bernama Tom Mullen, yang diperankan oleh Mel Gibson. Si penculik meminta uang tebusan, tetapi Tom bukannya memberi uang tebusan, dia malah mengadakan sayembara untuk penangkapan penculik anaknya. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar, mari saja kita gasken. Film diawali dengan sebuah pesta di rumah pengusaha penerbangan yang sangat kaya bernama Tom Mullen. Kemudian di sana juga ada istrinya Kate dan anaknya Sean. Oke, kita berpindah ke sebuah taman di mana diadakan lomba sains untuk anak-anak. Dan ketua penyelenggara sekaligus salah satu juri dari lomba itu adalah istrinya Tom, yaitu Kate. Kate sedang berada di atas sebuah panggung untuk menyampaikan pidato pembukaan perlombaan itu. Sedangkan Tom dan Sean berada tak jauh dari sana, dan mereka sedang mencoba balon terbang rakitannya Sean. Tak jauh dari Sean berada ada dua orang pria yang memantaunya dari tadi. Sedang Tom teralihkan perhatiannya dari Sean karena ada seorang teman yang menyapanya. Sean berjalan sambil memperhatikan balon udaranya yang sedang terbang. Tak perlu waktu lama, dua orang pria tadi berhasil menculik Sean. Tom yang sedang berbicara dengan temannya baru menyadari kalau anaknya telah menghilang. Tom mencoba mengikuti arah balon udara milik Sean untuk mencarinya. Bahkan Kate memakai mikrofon yang ada di panggung untuk memanggil Sean, tetapi tentu saja hasilnya nihil. Begitu Tom dan Kate kembali ke rumah, mereka mendapat telepon dan memerintahkan mereka untuk cek email. Ketika Tom cek emailnya, terdapat video Sean yang sudah dibekap, dan di video itu menjelaskan kalau penculiknya meminta tebusan $2 juta, serta menjelaskan bagaimana proses pertukarannya. Penculik juga mengancam akan membunuh Sean jika Tom melapor ke polisi atau menyebarkannya ke media. Tetapi Kate malah meminta Tom untuk melaporkan hal itu ke FBI. Dan Tom tak mampu menolaknya hingga tibalah tim FBI ke apartemennya Tom. Tim FBI pun langsung mencari kabel telepon rumah itu agar bisa menyadap saat penculik nanti menelpon. Dan saat itu pula Tom berbicara dengan pimpinan unit FBI di sana bernama Lonnie Hawkins. Dan Tom memberitahukan kalau dia mencurigai saingan bisnisnya bernama Jackie Brown yang saat itu berada di dalam penjara. Di tempat lain di sebuah rumah terlihat 4 orang yang melakukan penculikan itu, 3 orang pria dan seorang wanita. Wanita itu bernama Maris. Kemudian ada Clark dan Chubby bersaudara serta Miles si ahli IT. Dan dari percakapan mereka diketahui bahwa kekasih dari wanita tadi adalah pemimpin dari para penculik itu. Jadi masih ada 1 orang yang belum nongol. Sekarang kita ke ruang interogasi penjara, yang mana sebelumnya tadi kita sebutkan bahwa Tom mencurigai saingan bisnisnya. Tetapi dari hasil percakapan antara Tom dan Jackie yang singkat, Tom sudah bisa mengetahui kalau pelakunya bukanlah Jackie. Orang ini adalah Jimmy Shaker, seorang detektif kepolisian, dan dia sedang menginterogasi seorang pencuri di sebuah minimarket. Dan kebetulan Chubby juga berada di situ untuk membeli beberapa snack untuk anak-anak. Jimmy yang melihat gelagat Chubby yang aneh pun mengikutinya. Kemudian Jimmy memasuki sebuah rumah. Di dalam rumah itu dia menengok ke sebuah ruangan melalui lubang pintu, dan terlihat Sean yang dalam keadaan disekap. Jimmy melanjutkan langkahnya menuju ruang tengah, dan di situ ada Chubby yang sedang tidur. Kemudian detektif Jimmy pun menodongkan pistol ke kepala Chubby dan memarahinya karena telah masuk ke minimarket yang dipenuhi polisi lalu membeli snack untuk anak-anak, yang mana bisa membuat orang curiga. Dan ternyata detektif Jimmy lah dedengkot dari para penculik tadi. Keesokan harinya Tom mendapat telepon dari penculik anaknya. Tom mencoba mengulur waktu seperti yang diajarkan FBI. Dan ternyata cara itu sudah diketahui karena penelponnya ialah detektif Jimmy yang merupakan anggota kepolisian yang berpengalaman. Bahkan mereka berhasil memanipulasi sistem agar tak bisa dilacak dan menggunakan pengubah suara agar tak dikenali. Sebelum menutup telepon, detektif Jimmy memberikan sebuah alamat kepada Tom dan menyuruh Tom untuk datang sendirian ke alamat itu dengan membawa uang tebusan. Tom pun dipersiapkan untuk pergi ke alamat yang diberikan oleh penculik. Di dalam bajunya dipasangi penyadap dan pelacak.
Begitu juga koper yang berisi uang 2 juta dolar itu dipasangi pelacak. Bahkan mobil yang dipakai Tom pun juga dipasangi pelacak. Begitu Tom sudah berangkat menuju alamat yang disebutkan, dia kembali ditelepon oleh detektif Jimmy. Kali ini detektif Jimmy memberikan alamat baru dan kemudian memberikan instruksi kepada Tom, yaitu untuk mengambil kunci yang berada di sebuah kolam renang di alamat baru itu. Tetapi saat terjun ke kolam itu, Tom tidak boleh melepas semua pakaiannya. Hal itu bertujuan untuk merusak alat pelacak yang ada di tubuh Tom. Kemudian setelah menemukan kunci itu, pergi ke bagian loker dan memakai kunci yang telah didapatkan untuk membuka loker itu. Di dalam loker itu sudah ada telepon lain yang berbunyi tak lama setelah Tom membukanya. Lagi-lagi Tom mendapat instruksi baru, yaitu untuk mengganti pakaiannya yang sudah disediakan di dalam loker, lalu mengganti koper yang berisi uang tebusan dengan tas baru yang ada di loker. Kemudian keluar lewat pintu belakang untuk mencari sebuah mobil yang juga sudah disiapkan untuk Tom. Dan kini Tom sudah memakai pakaian baru, tas baru untuk uang tebusan, dan sebuah mobil baru. Semuanya bebas dari alat pelacak, sehingga menyulitkan pihak FBI. Di dalam mobil yang baru itu, kini Tom berkomunikasi dengan detektif Jimmy menggunakan walkie-talkie. Detektif Jimmy mengikuti mobil Tom dari belakang sambil memberikan arahan. Sampai di persimpangan jalan, Tom diperintahkan untuk menuju sebuah tambang batu untuk melakukan pertukaran, dan di sana sudah menunggu Clark dan Chubby. Clark mengintai dari kejauhan sedangkan Chubby pergi mendatangi Tom untuk mengambil uang tebusan. Saat Chubby mengambil uang tebusan, tetapi ternyata dia tidak membawa sean. Kemudian Chubby berusaha kabur membawa uang itu. Tidak lama datanglah FBI yang ternyata sudah mengetahui keberadaan Tom. Chubby yang kabur menggunakan sebuah motor kemudian dikejar oleh Tom, tetapi akhirnya Chubby tertembak karena melawan aparat. Clark yang melihat saudaranya tewas terlihat sangat terpukul. Tom yang sudah kembali ke apartemennya menyalahkan Lonnie atas kejadian tadi, tetapi Lonnie menjelaskan bahwa FBI kini mengantongi identitas pelaku lain yaitu saudaranya Chubby, yaitu Clark. Dan akibat insiden di tambang tadi membuat awak media sekarang mengetahui apa yang tengah terjadi. Mereka pun berkumpul di depan apartemen Tom untuk memberitakan perkembangan penculikan itu. Sedangkan di rumah detektif Jimmy terlihat para penculik sangat panik setelah menonton televisi di mana diberitakan tentang penculikan Sean. Clark yang sangat marah ingin segera membunuh Sean, tetapi detektif Jimmy menghalanginya. Dan detektif Jimmy mengatakan anak itu masih dibutuhkan. Suatu malam di apartemen Tom, di sana Tom berasumsi bahwa para penculik memang tak berniat mengembalikan Sean. Karena Sean sekarang adalah saksi, dan menurut Tom apabila dia menyerahkan uang tebusan, saat itu pula mereka akan membunuh Sean. Tetapi Lonnie tak setuju dengan pendapat Tom, kemudian memberitahu Kate untuk menenangkan pikiran Tom dan tidak berpikir macam-macam. Keesokan harinya detektif Jimmy kembali menelpon Tom. Sekali lagi detektif Jimmy memberikan instruksi kepada Tom untuk menuju sebuah alamat. Tetapi Tom mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan anaknya terlebih dahulu. Sebelum mendengar suara anaknya, dia tidak ingin menuruti perintahnya detektif Jimmy. Bahkan Tom berasumsi anaknya telah tewas, kemudian langsung menutup telepon itu. Tak lama setelah telepon ditutup, telepon itu berdering lagi. Dan terdengar suara Sean dari balik telepon itu, sehingga kali ini Tom pun mau menuruti perintah detektif Jimmy untuk mendatangi sebuah alamat. Tom pun berangkat untuk menuju alamat tersebut, tetapi saat di lampu merah, Tom melihat sebuah televisi yang memberitakan tentang penculikan anaknya. Saat itulah ide baru terlintas di kepala Tom. Tepat setelahnya, Tom menerima telepon lagi dari detektif Jimmy yang menanyakan di mana posisi Tom saat ini. Kemudian Tom malah menyuruh detektif Jimmy untuk menunggu siaran televisi di sebuah channel. Bukannya menuju alamat yang diberikan oleh penculik, Tom malah pergi ke stasiun televisi untuk melakukan siaran langsung. Dan di situ Tom malah mengancam para penculik anaknya. Bahkan Tom menjadikan para penculik itu bounty dengan hadiah yang sama dengan nilai tebusan untuk anaknya, yaitu 2 juta dolar. Banyak yang menganggap kalau langkah yang diambil Tom adalah sebuah kesalahan. Bahkan Lonnie juga meminta Kate untuk membujuk Tom agar membatalkan bounty itu. Lonnie juga mengatakan kalau sudah ada ribuan orang yang menelpon ke kepolisian untuk memberitahukan sebuah informasi tentang penculikan itu. Tetapi semua informasi tadi salah, sehingga hal itu malah mempersulit FBI untuk mengembangkan kasus ini. Kemudian Kate mendapatkan sebuah pesan yang diberikan oleh asisten rumah tangganya. Di pesan itu menyuruh Kate untuk pergi sendirian ke sebuah gereja tua.
tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Tom. Cat pun kemudian mendatangi gereja tua sesuai yang diperintahkan. Di sana seorang penculik memberikan baju anaknya yang sudah berlumuran darah sebagai ancaman bahwa mereka tak segan-segan untuk menyakiti Sean. Kemudian menyuruh Cat untuk membatalkan bounty dan segera membayar tebusan. Cat pun kembali ke apartemennya dengan membawa baju Sean yang sudah berlumuran darah, lalu meminta Tom untuk membatalkan bounty dan membayar tebusan. Tom yang melihat baju anaknya pun semakin emosional. Dan bukannya membatalkan bounty, dia malah pergi ke depan apartemennya yang mana sudah berkumpul awak media. Kemudian di depan awak media itu, Tom sekarang melipat gandakan hadiah bounty untuk para penculik anaknya. Tak lama setelah itu, detektif Jimmy pun menelpon Tom. Kali ini Sean dibawa ke ruang tengah itu dan kemudian memanggil ayahnya dalam telepon itu. Hal itu untuk membuktikan kalau Sean masih hidup. Dalam percakapan di telepon itu terjadi perdebatan hebat, yang mana Tom bersikeras tidak ingin memberikan tebusan, sehingga membuat detektif Jimmy menjadi sangat emosi kemudian menembakkan pistolnya. Semua orang yang mendengarkan percakapan itu pun tersentak, dan mengira Sean sudah tewas akibat tembakan itu. Detektif Jimmy yang sangat marah setelahnya keluar dari rumah itu. Sedangkan di apartemen Tom, Cat sangat marah kepada Tom yang bersikeras dengan idenya sehingga membuat anak mereka terbunuh. Dan ternyata tembakan tadi tidak mengenai Sean. Kemudian Sean yang terlihat sangat trauma pun dibawa kembali ke kamarnya. Sedangkan para penculik itu pun sekarang malah menjadi panik dan sangat ketakutan karena kepala mereka bernilai 4 juta dolar. Para penculik tadi pun sekarang mencoba kabur dari sana dan meninggalkan Sean di rumah itu. Detektif Jimmy yang tadi lebih dulu keluar dari rumah itu ternyata berada tepat di seberang jalan di sebuah toko laundry. Kemudian melihat rekan-rekannya yang berusaha kabur melarikan diri dari masalah itu. Setelah melihat rekannya yang akan melarikan diri, ide cemerlang pun terlintas di otaknya detektif Jimmy. Dia pun sekarang menghubungi kepolisian dan meminta bantuan untuk menghentikan dugaan penculikan. Kemudian detektif Jimmy keluar dari toko laundry itu. Sambil menunjukkan ID kepolisiannya, dia langsung menodongkan pistol ke arah mobil yang akan dibawa pergi oleh Clark dan Miles. Detektif Jimmy pun menembak mereka berdua hingga tewas. Bahkan detektif Jimmy menaruh pistol di tangan Miles agar terlihat seperti ada perlawanan sehingga dia harus menembak mereka. Maris yang melihat hal itu kemudian menembak detektif Jimmy, namun sayang tembakannya hanya mengenai lengan. Detektif Jimmy pun membalas tembakan itu dan juga menewaskan Maris. Dan sekarang semua saksi mata sudah tewas. Bahkan detektif Jimmy mendapatkan alibi yang bagus dengan sebuah luka tembakan di lengannya. Saat satuan kepolisian datang, detektif Jimmy sudah berada di dalam kamar tempat Sean disekap. Seolah-olah dia adalah orang pertama yang berhasil menemukan dan menyelamatkan Sean. Setelah kejadian itu, Tom dan Cat pun menuju ke TKP untuk menjemput anak mereka. Dan tak lupa Tom mendatangi pahlawan yang telah menemukan anaknya dan mengucapkan terima kasih. Begitu detektif Jimmy sudah agak mendingan, dia pun mendatangi apartemen Tom. Dia ke sana untuk mengambil hadiah atas penemuan Sean sesuai janji yang sudah disebutkan oleh Tom. Tom dan detektif Jimmy pun pergi ke sebuah ruangan untuk menyelesaikan masalah hadiah itu. Ketika Tom akan menuliskan sebuah cek untuk detektif Jimmy, ternyata di ruangan lain ada Sean yang mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi ada hal aneh di mana Sean terlihat terkencing di celana. Tom yang melihat itu mulai sadar kalau hal itu karena trauma yang dialami anaknya setelah mendengar suara detektif Jimmy. Tetapi tak lama detektif Jimmy pun menyadari kalau siasatnya sudah terbongkar. Kemudian sekarang menodongkan pistol ke arah Tom. Tak ingin terjadi apa-apa pada keluarganya, Tom pun mengajak detektif Jimmy pergi ke bank bersama-sama untuk mentransfer uang hadiah yang dijanjikan oleh Tom. Setelah berhasil membujuk detektif Jimmy, mereka berdua pun pergi ke sebuah bank. Di perjalanan menuju bank itu, detektif Jimmy menyuruh Tom untuk menelpon bandara dan mempersiapkan sebuah jet pribadi untuk terbang ke Meksiko. Dan ternyata telepon itu masih dalam penyadapan FBI. Sehingga sekarang pihak FBI sudah mengetahui kalau detektif Jimmy adalah otak dari penculikan Sean. Setelah selesai melakukan transfer uang, ternyata di luar bank sudah berkumpul beberapa polisi yang akan menangkap detektif Jimmy. Tetapi detektif Jimmy tidak tinggal diam, dia melakukan perlawanan dengan menembaki polisi itu.
Detektif Jimmy berusaha kabur tetapi diterjang oleh Tom, sehingga terjadilah baku hantam antara Tom dan Detektif Jimmy. Setelah terjadi kejar-kejaran antara Tom dan Detektif Jimmy, mereka pun terpental ke dalam sebuah toko. Dengan tertatih, Tom berhasil mengambil pistol Detektif Jimmy kemudian keluar dari toko itu. Dan pihak kepolisian sudah mengepung tempat itu dan meminta Tom untuk menaruh pistolnya. Detektif Jimmy yang terluka parah ternyata masih menyimpan sebuah pistol di kakinya. Saat akan menembak Tom, disitulah Lonnie menembak Detektif Jimmy terlebih dahulu, sehingga Detektif Jimmy pun tewas. Dan tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Ransom. Jangan lupa untuk support Amang dengan menekan tombol merah dan loncengnya. Kemudian share video ini ke seluruh teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.